Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi Oke wabarakatuh. guys, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pendaftaran Kartu Indonesia Pintar tahun 2020. Oke, ini aku dapat e-booknya dan ini lengkap banget. Nih, di sini ada petunjuk teknis pendaftaran KIP kuliah. Ini dibuat dari bidik misi com official ya guys, itu official accountnya, kalian bisa lihat aja. Tunjuk teknis pendaftaran KIP kuliah. Nah, di sini apa sih yang dimaksud bagi kalian yang belum tahu apa sih KIP kuliah itu? Nah, jadi KIP kuliah ini adalah program beasiswa yang diberikan untuk siswa-siswi lulusan tahun itu mungkin ada kesalahan ya. Jadi tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 yang teridentifikasi sebagai siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu namun memiliki potensi prestasi yang baik untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pendaftarannya dari awal sampai akhirnya gitu loh. Sehingga kita mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Nah, ini contohnya ya guys. Nah, ini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, alur penting untuk mendapatkan KIP kuliah ialah dengan melakukan pendaftaran online di website. Nih, ini websitenya. Ini websitenya itu. Aku nanti akan sertain di link deskripsi. Pendaftaran akun KIP kuliah. Nah, jadi sebelum kita melakukan pendaftaran, ada beberapa hal yang harus kita pastikan terlebih dahulu, harus kita siapin terlebih dahulu agar proses pendaftarannya ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, satu, pastikan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu di NIK dan NISN sudah sama atau valid. Jadi nggak ada yang beda. Misalnya namanya di NIK ada M-nya dan ternyata di NISN namanya nggak ada M-nya. Nah, itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Di penjelasan kedua, jika ada perbedaan data antara di NIK dan NISN, maka kalian harus mencocokkan data NIK dan NISN. Nah, jadi setelah dilihat, nah ternyata yang berbeda ini adalah NIK. Misalnya NIK-nya yang salah nih, ijazah sama ijazah SMP, SMA gitu. Di sama NISN itu sama dan ternyata yang beda itu NIK-nya. Nah, jadi maka ajukan perbaikan terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan jika ada berbeda dalam data NISN, maka silakan ajukan perbaikan data di Dapodik atau emis ke operator sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah pasti punya operatornya masing-masing. Ruang tata usaha deh, coba tanyain ke sana. Atau untuk alumni bisa di alamat HPPTS. Nah, ini datanya. Kalau kalian alumni, kalian bisa ke sini. Nah, ini juga nanti akan ku sertain di link deskripsi, tenang aja. Lalu yang ketiga itu data NIK dan NISN, NPSN yang dipakai untuk mendaftar KIP kuliah harus sama dengan yang dipakai untuk mendaftar di akun LTMPT ya. Jadi harus sama nih, NIK, NISN, NPSN-nya itu harus sama ketika kita mendaftar LTMPT. Nah, jika tidak sama, maka nomor pendaftaran KIP kuliah tidak akan terdeteksi ketika dimasukkan ke websitenya LTMPT. Jadi harus sama ya. Nah, ternyata ada yang beda nih. Nah, coba kalian konsultasi ke pihak sekolah aja ya. Nah, jika ada masalah terkait pendaftaran KIP kuliah, namun semua datanya sudah valid semua, silakan hubungi kip.kuliah@kemendikbud.go.id. Nah, kalian bisa hubungi di sini. Ini dia alamatnya. Next ke bawah. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat akun KIP kuliah, kalian dapat mengikuti alur praktis berikutnya. Ini alamatnya. Nih, kalau kalian ingin membuat dan nggak dibuatin gitu ya dari sekolah, kita bisa di sini, kita klik ini akunnya. Di situ ada NIK, ada NISN sama NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Jadi setiap sekolah itu pasti punya
NPSN. Jadi kalian kalau nggak tahu tanya aja ke guru kalian, ke wali kelas atau ke guru bimbingan kalian. Nah selanjutnya apa? Kalian akan diminta memasukkan nick, NISN dan NPSN. Jika tidak ada masalah, silakan klik proses selanjutnya. Nah di proses selanjutnya akan muncul seperti ini. Jadi ada nama, asal sekolah, sama tanggal lahir, dan ada pemasukan email. Nah setelah kalian mau pakai Yahoo, mau pakai Gmail, atau mau pakai mail, kalian terserah. Yang penting aktif emailnya, karena di email nanti inilah kita akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses yang akan digunakan untuk mengisi data di KIP kuliah nanti. Oke, kita lanjut. Nah misalnya jangan sampai ya, tapi kalau misalnya nih bagi kalian jika ada masalah seperti gambar di bawah ini nih, misalnya padahal udah benar kok, ini salah ya, atau tidak terdaftar atau gimana gitu. Nah jadi ada warna merah seperti ini misalnya, maka silakan hubungi call center KIP kuliah, kip.kuliah@kemendikbud.go.id. silakan screen aja, terus kalian jelasin permasalahannya gimana, nanti akan dibalas. Nah ini oke. Nah sedangkan untuk teman-teman yang lancar nih, nggak ada kendala, nggak ada warning, langsung aja akan muncul kolom pengisian email. Nah, jadi silakan isi emailnya harus valid ya. Nah dalam penulisan emailnya juga penggunaan huruf besar kecilnya harus sesuai, karena ini juga akan mempengaruhi nantinya gitu. Jadi misalnya pertamanya hurufnya kecil, jadi harus kecil. Jadi sekali lagi ketika kita mau submit atau mau melanjutkan, kita harus periksa terlebih dahulu. Oke, setelah itu, nah jadi akan ada centang hijau. Setelah sukses melakukan pendaftaran, akun akan muncul tampilan berikut. Nah, akan muncul tampilan ini ya. Nih. Nah, setelah itu kita cek email kita. Emailnya bisa di inbox atau di spam. Nah, di situ kita lihat di sini ini contohnya nih. Contohnya ada kontak masuk, di situ ada nama siswa, NISN, tahun semesternya, lalu ada nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, nomor pendaftaran dan kode akses inilah yang akan kita gunakan untuk login. Oke. Nah, jika kalian ada problem misalnya dalam waktu 2x24 jam, artiannya udah 2 hari nih, emailnya nggak dapat kita, sedangkan datanya kita udah benar semua gitu, silakan ajukan pengiriman ulang kode pendaftaran KIP kuliah ke alamat ini. Nah ini nanti juga akan aku sertain di link deskripsi. Jadi kalian tinggal masukkan NISN lalu kirim. Nah apabila udah ngajuin juga ternyata tetap nggak masuk, berarti ada permasalahan di email kalian. Jadi bisa jadi email yang didaftarkan itu tidak aktif atau salah ketik dalam input. Lalu yang kedua, email provider menolak email sistem KIP kuliah. Lalu bisa jadi inbox emailnya penuh. Kita perlu space di sana sehingga pesannya ditolak terus. Oke, jadi silakan hubungi kipkuliah@kemendikbud di situ. Nah ini contohnya misalnya gimana ya nulisnya, misal langsung Pak saya kok nggak dapat email, kan nggak mungkin juga. Nah jadi kita jelaskan secara rinci menggunakan bahasa yang baik ya guys. Nah ini contohnya saya bla 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 dengan NISN, NPSN, lalu nicknya sekian, lalu saya akan memberikan permasalahan dan sebagainya. Ada baiknya kalian kalau misalnya ada buktinya, kalian sertakan screenshotnya atau buktinya gitu. Nah lanjut, ketika kalian sudah mendaftarkan nomor pendaftaran dan kode aksesnya, kalian tinggal masuk ke sini, login ke KIP kuliah. Ini alamatnya akan ku sertain juga di link deskripsi video. Nah di sini lalu kalian klik nomor pendaftarannya berapa, kode aksesnya berapa yang di email tadi ya. Lalu kita akan masuk ke dashboard KIP kuliah. Yang pertama itu desil kurang 4. Itu ada tentang biodata, keluarga, prestasi, dan rencana.
Yang di B, desil B-nya itu ada besar dari 4, itu ada tentang biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Nah, yang C itu tidak terdaftar di DTKS. Maksudnya apa ini DTKS? Nah, jadi sini ada penjelasannya. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum terdata di DTKS, jangan khawatir karena tetap bisa menyelesaikan isian pendaftaran KIP kuliah kalian sampai selesai. Cek cetak kartu. Jadi warning peringatan kuning dapat diabaikan. Nah, jadi peringatan ini bisa diabaikan ya guys. Lalu langsung ke kolom biodata, kita perbarui biodata ya guys. Kita masukin ini ada penjelasannya, ada NISN itu, NIP dan lain sebagainya. Ini akan tampilan seperti ini. Lalu nah, di kolom fotonya kita harus formal, rapih tanpa jelas wajahnya. Boleh berkerudung untuk cewek, backgroundnya polos dan bebas. Tapi sebaiknya saran aku pakai foto yang untuk pas foto untuk ijazah gitu. Ada kan pasti di SMA tuh pernah kalian foto untuk ijazah, kalian tinggal minta soft filenya aja, kalian tinggal upload. Kalau misalnya ukurannya kebesaran, kalian tinggal kompres, bisa by online juga. NISN, nah NISN itu harus diedit melalui Dapodik. Nama siswa harus diedit melalui Dapodik. NIK juga harus melalui NIK juga harus diedit melalui Dapodik. Nomor KIP, oke, jadi kalau yang punya itu harus diedit melalui Dapodik sekolah. Sedangkan kalau misalnya kalian nggak punya, itu nggak bisa khawatir karena pengisian data nomor KIP sifatnya tidak wajib. Dan kalau yang alumni jangan masukin lagi nomor KIP-nya karena sudah tidak aktif lagi. Nah, ini nomor KKS. Kalau orangnya ada, itu bisa diedit melalui Dapodik. Kalau misalnya nggak ada, nggak perlu khawatir, nggak perlu wajib diisi. Dan kalau alumni misalnya yang punya gitu dan tidak bisa diedit melalui Dapodik, ya udah biarin aja, kosongin aja, nggak pengaruh apa-apa. Nah, tahun lulusan kalian tinggal pilih. Ada tahun maksimal itu tahun 2018 ya guys, nggak boleh tahun 2017. Jadi bagi kalian yang merupakan lulusan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020, itu kalian bisa mendaftar. Lalu tempat lahir, tanggal lahir ya sesuai ya, terus jenis kelamin, agama dan lain sebagainya. Lalu ada alamat. Dalam pengisian alamat juga kita harus benar. Dimana dalam penulisan alamat inilah yang kan pengaruhnya untuk penyeleksian kita nanti. Jadi biasanya itu ada dari pihak KIP kuliahnya ini tadi akan mensurvei kita ke rumah kita gitu loh. Nah, jadi dalam penulisan jalannya harus benar, nomornya, dusunnya, desanya, RT RW-nya, kecamatan dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam kabupaten kota itu sesuai alamat ya, kode pos. Kalau kalian nggak tahu kode pos, kalian bisa search aja di Google. Lalu emailnya kalau bisa nggak berubah-ubah, kalian menggunakan yang untuk mendaftar KIP kuliah tadi, yang gunanya untuk mendapatkan nomor pendaftaran sama nomor kode akses. Nomor telepon kalau nggak punya boleh dikosongkan. Nah, ini nomor HP yang dijamin aktif sampai dengan proses ketika nanti diterima. Jadi nomor handphonenya yang aktif gitu ya, jangan gonta-ganti nomor handphone. Jika dalam pengisian data biodata ada pengeditan data Dapodik, silakan sinkronisasi ulang Dapodik. Tapi kalau nggak ada ya udah. Lalu kolom data keluarga di sini. Oke, ini akan tampilannya seperti ini ya guys. Nih, tampilannya seperti ini. Kalian akan mengisi, dan ini penjelasannya. Jadi foto bersama keluarga. Nah, fotonya harus formal ya, formal, rapih. Di sini formal juga, tidak perlu memakai jas atau dan lain sebagainya harus ke tukang foto gitu, nggak usah. Jadi kita pakainya seadanya aja, nggak perlu harus nyewa gitu. Dan harus rapih, tampak wajah. Nah, jadi ini aku dulu boleh
Dulu aku pernah upload foto keluarga dan itu cuma separuh aja, nggak apa-apa. Dan fotonya itu harus foto terbaru, jadi harus 3 bulan terakhir. Dan lagi-lagi kalau misalnya fotonya kebesaran, kita harus kompres lagi fotonya, tidak boleh lebih dari 300 kilobyte. Oke. Lalu nik keluarga, ini nik kepala keluarga bisa ayah, dan ini ada ketentuannya. Oke. Ini kalian bisa baca ya guys, bisa di skip juga kalau misalnya kalian udah tahu. Nah, nomor kartu keluarganya juga bisa melihat di poin B, jadi sesuai dengan poin B ini ya. Nah ini oke. Lalu informasi ayah, nah ini disesuaikan juga dengan kasus di poin B, jadi kalian harus tahu nih kasus-kasusnya. Jadi kalian baca dulu, oh ternyata saya ini yang ini loh poinnya poin A, ya udah sesuaiin dengan poin yang maksudnya gini, kita lihat poin B, kita baca, dan ketika kita sudah ngerti, oh ya udah berarti untuk selanjutnya kita sesuaikan mana kondisi yang cocok dengan kita. Misalnya jika orang tua lengkap, maka isian nik ayah dan lain sebagainya. Itu ya, baca aja informasi ayah. Dan ini oke, statusnya nih oke. Status hubungannya ini bisa ayah kandung, ayah tiri, lalu ada wali atau paman dan lain sebagainya, disesuaikan dengan keterangan yang ada di kartu keluarga. Jika tinggal di panti asuhan, maka tinggal tulis walinya. Pendidikan ayahnya Pak, misalnya cuman tidak tamat SD atau tamat SD, SMP, lalu dan lain sebagainya, tinggal sesuaiin aja ya. Lalu pekerjaannya juga, misalnya tidak bekerja atau petani, nelayan, TNI Polri, wirausaha, pegawai swasta dan lain sebagainya. Dan misalnya pekerjaan ayah kalian di luar, itu klik lainnya aja. Lalu detail ayah. Nah, jadi di sini kita menceritakan ini contoh ceritanya, kalian baca aja. Ini bisa di stop dulu atau di skip kalau kalian udah tahu. Ini ya contohnya, jadi kita menceritakan. Next, informasi ibu sama seperti informasi ayah, tinggal lanjut aja nama ibu, status ibu, pendidikan, pekerjaan, detail ibu. Lalu informasi jumlah tanggungan. Nah, informasi jumlah tanggungan. Nah, ini misalnya nih, ini ada contohnya. Misalnya di dalam keluarga atau di dalam kartu keluarga terdapat 5 orang, di mana yang bekerja itu ada ayah sama ibu. Jadi berarti tanggungannya cuma 3 orang. Jadi kesimpulannya yang bekerja itu merupakan bukan tanggungan, dan yang tidak bekerja itu merupakan tanggungannya. Nomor telepon orang tua. Nah, di sini ada pengisian nomor telepon orang tua. Nah, misalnya orang tua kalian tidak mempunyai handphone, gak usah khawatir. Kalian bisa isi dengan nomor telepon kakak kalian yang berada di kartu keluarga tersebut, atau paman kalian, atau dan lain sebagainya. Yang penting nomornya aktif ya. Lalu kolom ekonomi, kita masuk ke kolom ekonomi. Nah, misalnya ini ada alasan pengajuan korupsi data, dan ini akan munculnya seperti ini ya guys, hutang, piutang, cicilan dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian ingin mengajukan koreksi data, misalnya di data sebelumnya kalian ada yang salah, silakan tulis. Nah, ini contoh, ada data, misalnya contoh pengajuannya, ini contohnya. Lalu misalnya penghasilan ayah tidak berpenghasilan, lalu dan lain sebagainya, ibu tidak berpenghasilan dan lain sebagainya gitu. Lalu ada hutang, ini hutangnya, lalu cicilan hutangnya berapa gitu, ditulis aja nggak apa-apa. Misalnya hutangnya bukan di satu tempat nih, ada di beberapa tempat.
ya udah diakumulasikan aja, lalu cicilan hutangnya berapa gitu setiap bulannya atau setiap minggunya ya, karena dan ketika penulisannya kita nggak usah pakai koma atau titik, jadi langsung aja 5.000 ya udah 5 nolnya 3 gitu. Piutang misalnya kita ngutangin juga, tinggal ditulis lalu cicilan piutangnya itu berapa. Dan kalau di poin H, kalau ada tabungan keluarga tinggal dimasukin tabungannya berapa, lalu update ekonomi, lalu kolom data rumah, dan ini tampilannya akan muncul seperti ini. Kita klik pembarui data rumah. Oke. Nah, jadi kita harus masukin foto rumah kita, tampak depan, ruang keluarga, lalu kepemilikannya gimana, mau itu rumah sendiri atau sewa tahunan atau sewa bulanan atau menumpang atau tidak punya. Lalu tahun perolehnya itu tahun berapa, mulai ditinggalinnya itu tahun berapa, misalnya tahun 2005 atau tahun berapa dan lain sebagainya. Lalu sumber listriknya, ini ada PLN, genset atau mandiri, tenaga surya, PLN dan genset atau tidak ada. Nah, untuk yang sumber listriknya misalnya pusat listriknya tenaga air swadaya, maka isi genset atau mandiri. Daya listrik, dan jika sumber listrik berasal dari PLN, silakan pilih sesuai isian yang ada. Nah, ini kalau PLN kalian tinggal isi ini ya. Luas tanahnya, luas bangunan, lalu NJOP per kubiknya sekian. Oke. Luas tanah, NJOP, luas bangunan, bahan atap, bahannya dari apa, atau bisa asbes atau seng, atau bahan lantainya juga, atau misalnya cuma tanah atau keramik atau semen atau plester dan lain sebagainya. Bahan temboknya juga bisa, bahan temboknya bisa kayu atau papan atau dan lain sebagainya ya guys. Mandi cuci kakusnya ini WC, kepemilikan sendiri atau MCK dan lain sebagainya. Sumber air utama bisa air sumur dan lain sebagainya. Jarak dari pusat kota, lihat di Google Maps, kalian buka rumah kalian ke pusat kota, jadi jarak rumah ke pusat kota itu berapa, kalian cek aja di Google Maps. Lalu jumlah orang tinggal ini yang tinggal di rumahmu, walaupun tidak termasuk di dalam kartu keluarga, nggak apa-apa, tinggal masukin aja semuanya yang tinggal di rumahmu. Lalu kolom aset, ini kepemilikan barang nih. Nama aset misalnya sepeda motor, HP, laptop, tablet, TV, kulkas, sepeda dan lain sebagainya. Mereknya apa tinggal masukin, jenis barangnya apa, lalu tahun perolehannya berapa, tahun berapa, misalnya tahun 2005, 2000 berapa dan sebagainya. Metode perolehannya bisa kredit atau beli langsung dan lain sebagainya. Kondisi barang asetnya itu gimana sekarang, apakah udah rusak atau masih bagus dan lain sebagainya. Harga belinya berapa, lalu harga belinya dulu berapa, lalu harga jualnya berapa kalau misalnya dijual sekarang. Dan ini dalam dalam pemasukan data ini harus benar, karena sewaktu-waktu akan dicek. Ada juga yang dicek. Kalau aku kemarin sih nggak disurvei ya, tapi ada beberapa juga yang disurvei, jadi harus sesuai. Kalau misalnya data yang kita masukkan tidak sesuai ketika disurvei, ketika data yang kita masukkan tidak sesuai ketika nanti disurvei, maka kemungkinan besar kita akan ditolak dalam pengajuan kuliah ini. Jadi harus benar dan harus jujur ya guys dalam penambahan, dalam memasukkan data-data ini tadi. Lalu kolom prestasi. Nah, jadi di sini dibatasi cuma 3 prestasi terbaik aja. Nah, gimana sih cara pemilihan prestasi terbaik? Di provinsi kalian juara 3 dan di kabupaten kalian juara 1. Jadi lebih baik kalian mengisi yang di provinsi, karena prestasi terbaik itu semakin tinggi tingkatannya itu semakin terbaik.
Jadi lebih baik kalian mengisi yang juara 3 di provinsi. Nah, tapi kalau misalnya cukup cuma 3, kalian isi semua aja. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Nah, di sini akan ada scan sertifikat. Nih ya, ada nama kegiatannya, jenis kegiatan, tingkat, tahun perolehan, pencapaiannya. Bisa juga sebagai honorable mention atau peserta kehormatan atau finalis doang. Gak apa-apa, scan sertifikat. Nah, misalnya nih, aku nggak dapat sertifikatnya nih kak. Jadi kalian nggak apa-apa sih, masukin aja piagam. Kok piagam sama aja dong. Masukin medali atau pialanya sebagai bukti. Ini sertifikatnya sebagai bukti. Lalu kolom rencana. Nah, ini kolom rencana ini rencana kalian ketika kuliah nanti. Kalian mau tinggalnya gimana? Bisa sewa atau pesantren atau belum ada tuh bersama keluarga. Lalu dukungan keluarga ada enggak? Transportasi asal. Ini asalmu ke kampus di mana kamu akan kuliah. Jadi misalnya kalian dari Sumatera mau ke Jawa, jadi transportasinya berapa kira-kira aja biaya transportasinya, sama nggak usah pakai nggak usah pakai titik. Jadi kalian tinggal masukin nominalnya aja, nggak usah pakai titik. Oke, dan ini sudah lengkap semuanya. Kalau udah selesai tinggal update rencana. Lalu akan muncul selanjutnya itu adalah seperti ini. Nih, apakah udah lengkap semua atau ada yang belum? Tinggal pencet detail kalau misalnya belum. Kalau ingin mengecek lagi tinggal detail. Nah, nanti akan masuk ke kolom seleksi. Nah, ini nanti ada cup dan pin di situ. Daftarkan seleksi untuk mendapatkan cup dan pin di jalur seperti SNPTN atau SBMPTN. Setelah kalian memiliki seleksi, maka kalian sudah bisa cetak kartu atau cetak formulir. Nah, ini itu isinya. Nih, seleksi politeknik ini seperti ini. Seleksi mandiri seperti ini. Dan ini kartu pesertanya guys. Ini sama aja sih, sama bidik misi. Nggak ada yang bedanya, cuma beda nama doang. Dan ini misalnya di cupnya tuh ada tulisan angka ya gitu. Dan keterangan di sini tuh nggak usah diperhatiin, nggak penting juga. Kalau misalnya kenapa di sini sama temen aku beda gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diperhatiin, nggak penting, nggak usah dipikirin. Ini kalian tinggal cetak aja. Saran aku sih cetaknya jangan 1 ya, soalnya perlu juga. Tapi 1 juga nggak apa-apa sih, nanti tinggal cetak lagi. Dan kalian kalau bisa download ya, filenya download. Jadi nanti seketika misalnya suruh print out lagi, kalian tinggal print out tanpa harus buka di lamannya. Kalau kalian punya permasalahan, kalian tinggal klik kolom bantuan di sini, di help. Di sini kan sertain juga di sini. Keep kuliah. Oke, ini seperti ini kolom helpnya. Your name, your address, NISN, NPSN. How can we help you? Jadi bagaimana kita bisa membantu kamu? Jelaskan permasalahannya apa. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga kalian berhasil ya, and good luck. Dan untuk more info kalian bisa cari di sini. Kalau kalian punya pertanyaan silakan drop your comment aja. Insyaallah kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng bunyinya. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.